Haleluya, selamat pagi, shalom, jemaat yang kasih Tuhan Yesus. Shalom. Haleluya. Saya undang untuk seluruh jemaat bangkit berdiri. Mari Bapak Ibu Saudara, saya undang semuanya bangkit berdiri. Sekali lagi saya sapa ya, shalom jemaat yang kasih Tuhan Yesus. Shalom jemaat yang diberkati Tuhan. Haleluya. Hari ini adalah minggu terakhir Februari, saudara. Bulan yang sangat diberkati Tuhan, amin. Apapun yang terjadi, Dia tetap sertai kita setiap pribadi lepas pribadi. Mari sebelum kita mulai ibadah kita pada pagi hari ini, saya persilakan kepada setiap jemaat Tuhan untuk bersatu teduh sejenak di hadapannya. Mari secara pribadi bersyukur di hadapan Tuhan. Secara pribadi berdoa kepadanya. Katakan Dia baik dan sungguh baik. Bersyukur Tuhan, bahwasannya Tuhan sangat baik atas kami. Kami bersyukur Tuhan, bahwasannya penyertaan Tuhan sangat sempurna atas kami. Dan kami sangat bersyukur Tuhan, bahwasannya perlindungan Tuhan nyata atas setiap kami. Bahkan sampai pagi hari ini, Tuhan tetap ada bersama kami. Kami bersyukur, kami masih merasakan kasih Tuhan yang luar biasa. Kami masih bisa merasakan kasih setia Tuhan yang sangat melimpah atas kami. Kami bersyukur ya Abah, kami bersyukur. Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami bawa setiap ucapan syukur kami di hadapan-Mu. Sebab Kau Bapa kami yang kekal, kasih yang sempurna itu. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur. Tuhan penuhi semua yang kami inginkan. Tuhan berikan apapun yang kami minta. Kami bersyukur Tuhan. Lebih lagi Tuhan ajar kami untuk mengerti setiap rencana-rencana Tuhan dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karunia-Mu. Kau pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggil-Mu Bapa. Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintu-Mu dan Kau bukakan, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan Kau biarkan aku melangkahnya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Saya persilakan jemaat Tuhan untuk duduk kembali. Kita dalam hadirat Tuhan, mari katakan. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku,
katakan lagu ini dengan penuh imanmu. Katakan, ku ketuk pintumu dan kau buka. Mari sebut dia, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Oh, takkan kau biarkan. Dengan iman katakan, aku melangkah hanya. Yes Lord, kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapa, Bapa yang. Saya undang satu jemaat bangkit berdiri. Mari sekali lagi katakan, kau beri, kau beri yang ku minta. Saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintu, kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Mari sembah Dia. Oh, Yesus baik. Kami bersyukur Tuhan. Kami mau sembah Tuhan lebih lagi. Kami mau puji Engkau Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Kami mau bersyukur Tuhan. Kami mau bersyukur pagi ini ya Abah. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur. Kami memanggil Engkau Yesus, Allah kami yang hidup, Allah kami yang berkuasa atas hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu.
namanya Yesus. Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah. Come on, worship Him, say Yesus, Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah. Mari jemaat Tuhan lebih lagi panggil Dia. Yesus, ku sembah. We worship you, Lord. We praise you, Lord. Oh, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Perbuatan-Mu ajaib Tuhan, kasih-Mu melimpah atas kami. Kau Yesus Allah kami yang hidup, Bapa kami yang kekal. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur Tuhan, kami bangga punya Allah seperti Engkau. Pagi ini kami mau lebih lagi bersuka cita, menari-nari bersorak-sorai untuk memuji Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan, limpahkan kami sukacita itu ya Abah. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang siap bersuka cita, dengan penuh sukacita sama-sama kita katakan amin. Berikan tepuk tangan bagi Dia. Saya sahabat shalom jemaat Tuhan. Sambil lambaikan kedua tanganmu, shalom jemaat yang diberkati Tuhan. Pagi ini pagi yang diberkati Tuhan, amin. Bapak Ibu Saudara bersuka cita pagi ini, amin. Amin. Haleluya, kita bersuka cita bagi Dia. Sebab Dia Allah yang hidup, namanya Yesus, amin. Mari saudara, dengan penuh sukacita katakan, Yesus aku percaya. Yesus aku percaya. Yesus aku percaya. Yesus aku percaya. Ayo
Silakan dengan penuh iman katakan, kau pulihkan, sembuhkan, mujizat di dalam. Sekali lagi saudara, panggil namanya Yesus. Yesus, aku percaya, amin. Aku percaya, Yesus, aku percaya. Mari saudara, dengan penuh percaya, kau pulihkan, sembuhkan, mujizat di dalam. Mari lambaikan tanganmu, katakan haleluya, 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 haleluya. Katakan haleluya, haleluya, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan. Kita bangga pujian ini sekali lagi saudara, katakan Yesus, aku percaya. Yesus, aku percaya. Yesus, aku percaya. Kau pulihkan, sembuhkan, mujizat. Sekali lagi saudara, jemaat Tuhan saja katakan Yesus, Yesus. Ayo saudara, dengan penuh imanmu, Yesus, aku percaya. Yesus. Jadikan ini doa kita saudara, katakan kau pulihkan, sembuhkan, mujizat di dalam. Amin. Haleluya, haleluya, terpujilah Tuhan, haleluya, terpujilah. Sekarang katakan haleluya, 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 terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan. Sekali katakan terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan. Berbahagialah kita. Haleluya. Jemaat Tuhan bersuka cita pagi ini, amin. Bersuka cita saudara. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu, tetap dalam hadirat Tuhan. Kita akan mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Sebelumnya kita berikan persembahan kita yang pertama. Saya undang untuk pelayan Tuhan yang bertugas boleh maju ke depan. Mari sebelum memberi kita bersatu di dalam doa. Bapa, kami bersyukur Tuhan buat semua kebaikan dan kemurahan-Mu. Di pagi hari ini kami boleh ada Tuhan. Itu bukan karena keluarga kami, tapi kami percaya karena kasih karunia-Mu Tuhan yang terus melingkupi kehidupan kami. Terima kasih pagi hari ini kami boleh memuji-Mu Tuhan, boleh menyembah Engkau Yesus. Terima kasih buat semua kebaikan-Mu Bapa di sepanjang malam yang sudah kami lalui. Pagi hari ini Tuhan kami datang kepadamu, kami membawa persembahan kami Tuhan. Kiranya setiap persembahan yang akan kami berikan Tuhan boleh menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Terpujilah Engkau Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Mari kita berikan penuh sukacita saudara. Sinar kemuliaan-Mu Bapa memenuhi sekelilingku. Ku rasakan hadirat-Mu, Kau tenggelamkan jiwaku. Ku ingin tetap tinggal bersama.
ibadah ini untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu Tuhan. Kami menyembah-Mu Tuhan, dan kami mengaturkan hormat kami hanya kepadamu. Kami bermazmur Tuhan, dan kami memuji hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Kami ingin masuk lebih dalam lagi Tuhan. Mari Roh Kudus, Engkau mengurapi kami, mendekap erat kami. Terpuji nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu, silakan duduk. Ya, Bapak Ibu, minggu ini saya meneruskan tentang pengajaran tentang paradigma baru menyembah, Bapak Ibu. Ini sebetulnya saya siapkan untuk minggu kedua kalau nggak salah ya. Cuman minggu kedua saya ada masalah. Sepertinya COVID, tapi ternyata bukan Bapak Ibu, karena saya di swab 2 kali negatif. Saya sudah booster, tapi bergejalanya sama dengan Omikron gitu Bapak Ibu. Jadi daripada ada apa-apa, saya minta ke Pak Wakem 2 saya diganti dulu deh sampai saya aman gitu. Terakhir swab lagi negatif lagi, berarti saya aman begitu Bapak Ibu. Puji Tuhan, hari ini kita ketemu lagi. Hari ini kita akan baca bersama-sama di Yohanes 4. Yohanes 4 ayatnya yang ke-19 sampai 24. Ya sudah ketemu katakan amin. Yuk kita baca bersama-sama. 30 menit saja kita bahas ini supaya kita semua diberkati Tuhan. Mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu. Yohanes 4 ayat 19. Saya baca yang ganjil, Bapak Ibu yang genap. Kemudian ayat yang ke-24 kita baca bersama-sama. Ya sudah ketemu boleh berdiri. Kita hormati firman Tuhan. Yohanes 4 ayat 19 sampai 24. Ayat yang ke-19 demikian bunyi firman Tuhan. Kata perempuan itu kepadanya nya besar, berarti kepada Tuhan Yesus. Tuhan, nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. 2, 3. Kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. 2, 3. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. 2, 3. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Ayat ini sangat terkenal. Ayat ini sangat disukai oleh kita, apalagi yang bergereja di gereja GBI. Tetapi kadang-kadang kita terlalu salah mengartikannya atau tidak terlalu tepat mengartikannya. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Menyembah Tuhan itu harus dalam roh dan kebenaran. Maksudnya apa? Masalahnya begitu. Bagaimana menyembah Tuhan dalam roh?
bagaimana menyembah Tuhan dalam kebenaran. Gitu. Hari ini kita belajar bersama-sama. Oke, sebelum kita masuk ke situ, kita lihat konteksnya dulu. Nats Alkitab ini menyatakan Tuhan Yesus dari Yerusalem, dari Galilea, mau pulang ke Galilea. Tiba di Samaria, di Sikar tepatnya, di sumur Daud. Tuhan Yesus merasa letih dan Tuhan Yesus duduk di pinggiran sumur Daud, sumurnya Yakub, ditinggalkan ke Yusuf dan anak-anaknya. Kemudian ada perempuan datang ingin menimba, Tuhan Yesus minta air ke situ dan terus sampai percakapan ini. Yang pertama, Bapak Ibu harus tahu, saudaraku harus tahu, pada zaman itu orang Samaria itu orang Israel yang kawin campur, menduduki di daerah Israel Utara, namanya Samaria. Kemudian Israel Selatan di Yerusalem, namanya Yahudi. Oke, kita tahu dulu ya. Samaria kalau menyembah Tuhan di Gunung Gerizim. Yahudi kalau menyembah Tuhan di Bait Allah di Yerusalem. Oke. Dan memang itu sudah turun-temurun gitu. Karena di bukit ini bangsa Israel, Musa itu memberkati bangsa Israel dan turun-temurun, disitulah saya harus beribadah. Demikian, orang Samaria ibadahnya ya di gunung itu. Sementara orang Yahudi di Bait Suci yang dibangun oleh Daud diteruskan Salomo. Gitu ya, sampai di sini jelas. Kemudian Tuhan bilang, sudah akan tiba saatnya dan sekarang sudah tiba bahwasanya kamu menyembah Tuhan di dalam roh. Ya kan? Kita baca bersama-sama demikian. Apa maksudnya? Sebelum saya sekolah, saya pikir menyembah Tuhan dalam roh itu kita harus ngeroh. Gitu. Saya pikir waktu itu begitu Bapak Ibu. Tapi tidak melulu itu benar. Kemarin kita udah belajar bersama-sama tentang penyembahan kan. Menyembah itu adalah sikap hati tunduk kepada Tuhan. Karena menyembah itu di perjanjian lama adalah hawah, yaitu sujud. Di perjanjian baru proskuneo, sujud juga. Oke. Tapi menyembah juga bisa dilakukan di tempat ibadah. Namanya latreo. Maksudnya apa? Kalau kita ibadah menyembah bareng-bareng kan kita satu sama lain itu saling menguatkan. Tidak selamanya kita ada di sini pakai baju bagus, itu kita nggak ada masalah, kita ada masalah. Tidak selamanya kita ada di sini tuh roh kita menyala-nyala, enggak. Tapi bagi yang rohnya menyala-nyala, semangatlah menyembah supaya mengimpartasi, mempengaruhi kiri, kanan, depan, belakang kita sehingga rohnya bangkit lagi. Itu menyembah. Ini 1 bulan yang lalu. Sekarang saya lanjutkan. Tuhan Yesus memberikan paradigma yang baru bagi perempuan Samaria dan kita semuanya, bahwasanya menyembah Tuhan itu adalah menyembah di dalam roh. Tidak harus pergi ke bukit Gunung Gerizim waktu orang Samaria atau ke Yerusalem. Tetapi menyembah Tuhan itu bisa di mana saja. Itu maksudnya. Menyembah Tuhan di dalam roh karena Tuhan itu adalah roh. Jadi pagi hari ini Tuhan ada di sini. Iya. Tuhan ada di Lipo. Iya. Tuhan ada di Bekasi Kota. Iya. Tuhan ada di kota wisata. Iya. Tuhan ada di mana? Iya.
Kok bisa Tuhan ada banyak? Enggak. Karena Tuhan itu maha hadir. Oke. Hari ini Tuhan ada di sini, ya. Besok Tuhan ada di rumah, iya. Besok lagi Tuhan ada di tempat kerja kita, iya. Tuhan ada di warung kita, iya. Tuhan ada di kantor kita, iya. Sehingga kita bisa menyembah Tuhan dimanapun saja. Ini yang Tuhan Yesus mau kasih tahu kepada perempuan itu. Menyembah Tuhan itu nggak hanya di gereja iya, tetapi di rumah, di tempat usaha, dimanapun bisa menyembah Tuhan, karena Tuhan itu adalah roh. Kan dikatakan tiba-tiba murid-murid semuanya ada di dalam suatu ruangan, pintunya ditutup, tiba-tiba Tuhan hadir di tempat itu. Karena Tuhan itu adalah roh. Oke. Tapi bagaimana kita bisa menyembah Tuhan di dalam roh? Itu masalahnya. Ini next saja. Saya sebetulnya siapkan ini supaya membantu Bapak Ibu semuanya mengerti, mampu memahami, supaya kalau omongan saya nggak cocok, Bapak Ibu bisa baca gitu. Kadang-kadang suka kemana-mana Bapak Ibu. Slide yang kedua, ini kan sebetulnya sudah kita lakukan 1 bulan yang lalu. Oke. Satu lagi, udah. Oke. Ini slide terakhir kayak nggak salah. Itu saya janji cepet Bapak Ibu. Tapi ternyata slide terakhir itu bisa bermenit-menit. Bapak Ibu, menyembah di dalam roh tidak sembarangan bisa. Yang pertama, bagaimana dengan roh kita? Menyembah itu kan ketundukan Bapak Ibu ya. Allah itu roh. Allah punya kerajaan surga yang memimpin. Jadi kita menyembah pemimpin di kerajaan surga. Yang pertama, Bapak Ibu, roh kita harus lahir baru, atau roh kita harus istilahnya ya, Roh Kudus itu mengurapi kita dulu. Ada yang bisa membacakan kita, buat kita bersama-sama, Yohanes 3 ayat 5. Injil Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke-5. Jadi tidak semuanya bisa menyembah dalam roh Bapak Ibu. Ini percakapan antara Tuhan Yesus dengan Nikodemus. Ada yang mau membacakan buat kita semuanya? Ya. Yang pertama, kita janji kepada Tuhan, ya Engkau Tuhan dan Juru Selamat kami, dibaptis, betul? Kemudian kita bilang, Tuhan, penuhi aku dengan roh-Mu. Tuhan, dekap aku, urapi aku dengan roh-Mu. Artinya, roh kita itu diperbaharui oleh Roh Kudus. Setelah itu, kita bisa menyembah Tuhan dalam roh. Jelas atau blas Bapak Ibu? Saya akan ulangi lagi. Ini penting banget. Ketika kita belum lahir baru, ketika kita belum menyatakan, ya Yesus Engkau Tuhan dan Juru Selamat kami, kita sebetulnya belum bisa menyembah di dalam roh, karena kita nggak ada ketundukan sama Tuhan. Ketika kita rohnya masih hitam atau merah seperti kain kermisi, karena apa? Kita nggak bisa jaga kudusan. Kita sukanya ke
roh-roh yang lain misalnya gitu. Tapi kita mau menyembah dalam roh, susah Bapak Ibu. Karena untuk bisa ke kerajaan surga, kita harus lahir baru di dalam air dan roh. Tunduk. Menyembah itu kan tunduk kayak menyembah raja itu loh. Raja kita adalah kerajaan surga yang kita sembah. Raja itu adalah roh. Kalau roh kita nggak tunduk sama raja itu, nggak bisa nyembah sebetulnya Bapak Ibu. Sebetulnya penyembahan itu ada penyembahan yang benar, ada penyembahan yang bohong. Herodes bilang sama orang Majusi, nanti kalau ketemu raja itu titip salam ya, aku mau menyembah dia, tapi bohong. Ketika di peristiwa penyaliban, prajurit Roma pura-pura menyembah Tuhan Yesus sambil ketawa-ketawa, bohong. Jangan-jangan kita juga gitu. Karena orang berbahasa roh itu bisa meniru Bapak Ibu. Hati-hati. Daripada kita cuma meniru, mendingan nggak usah. Tapi kalau tiba-tiba Tuhan gerakkan lidah kita berbahasa roh, puji Tuhan. Oke. Syarat pertama adalah kita tunduk kepada Tuhan. Rohnya diperbarui oleh Roh Kudus. Baru kita bisa menyembah Tuhan di mana saja, karena Tuhan itu adalah roh. Saya nggak tahu, agak berat ya Pak Ibu. Saya sendiri takut waktu itu. Berarti selama ini saya nggak benar dong. Saya juga merasa begitu Pak Ibu. Waktu penyembahan saya paling lama adalah ketika saya berangkat dan pulang dari kantor. Berangkat kira-kira 1 jam 45 menit, pulang kira-kira 2 jam. Paling itu karena saya sendirian. Saya bisa menyanyi, saya bisa bermazmur, saya bisa menyembah Tuhan. Dan yang kedua, ketika saya saat teduh, sambil gitar, saya nyanyi. Saya merasa jangan-jangan saya salah. Gitu. Tapi mari kita belajar bersama-sama. Karena Tuhan sekarang sedang mencari penyembah-penyembah yang benar di dalam roh dan kebenaran. Di dalam roh tahu ya Bapak Ibu ya, mudah ya. Kita bisa menyembah di mana saja. Yang penting roh kita serahkan sama Roh Kudus untuk mengurapi kita. Kita bilang, aku tunduk kepadamu ya Roh Kudus, pimpin aku. Aku mengakui Engkau Tuhan dan Juru Selamat kami, Raja kami. Tunduk kita. Oke? Sehingga di rumah, di tempat kerja, atau di mana saja, di gereja, di persekutuan, di kul, kita bisa menyembah Tuhan. Yang kedua, menyembah di dalam kebenaran. Maksudnya apa? Kita buka Yohanes 14 ayat 6. Sudah ketemu, katakan amin. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sampai sini sebetulnya sudah jelas apa blas Bapak Ibu? Blas. Tadi kan sama kan, barang siapa tidak dilahirkan di dalam air dan roh, nggak akan melihat kerajaan surga. Sama.
Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Barang siapa tidak ada seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi kebenaran itu siapa Bapak Ibu? Aduh, ulang lagi. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi kebenaran itu siapa Bapak Ibu? Yes. Awalnya juga saya bingung Bapak Ibu. Maksudnya menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran itu apa? Saya berpikir ada yang menyembah benar, ada yang menyembah salah. Sama kita ya. Berarti kalau menyembah di dalam roh dan kebenaran, ada yang nyembah dalam roh benar, ada yang nyembah dalam roh nggak benar. Ternyata menyembah dalam roh kalau sudah tunduk dan menyatakan kepada Roh Kudus, udah pasti benar. Terus kebenarannya bagaimana? Ini saya dapatkan di dalam kul Bapak Ibu. Tiba-tiba saya mendapatkan intuisi, oh maksudnya kebenaran itu ini, gitu. Jadi menyembah itu banyak sekali. Ada sembahyang. Kita main kata-kata. Tapi kita tidak akan meributkan seperti yang sekarang terjadi. Sembahyang itu dari kata sembah dan hyang, betul? Sembah dan hyang. Kalau dari saudara kita yang Chinese, sembahyang itu sembah tian. Dari kata-kata itu saya juga dapatkan dari kul Bapak Ibu. Menyembah tian, menyembah Tuhan maksudnya. Oke. Atau sembah hyang, menyembah hyang. Ada hyang widiwasa, ada eyang disebut juga hyang. Itu. Menyembah di Gunung Kawi misalnya, itu juga menyembah hyang. Sembah hyang kayak gitu. Jadi banyak kan penyembahan itu, bisa semuanya roh nggak roh. Ada yang bisa menyembah di gunung kayak Gunung Gerizim ini, ada yang bisa menyembah di tempat yang lain, tetapi Alkitab dengan jelas mengatakan menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Kebenaran di sini maksudnya menyembah di dalam Yesus Kristus. Kenapa? Agak susah ya Pak Ibu ya. Karena Yesus Kristus bilang, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Jadi kalau mau menyembah, tujuan kita menyembah untuk apa sih Bapak Ibu? Bapak Ibu saudaraku, selama ini menyembah itu untuk apa sih? Nah, kan? Kita mesti ketemu lagi di sini, Pak. Karena nggak ada yang tahu menyembah buat apa. Karena saya nggak dengar. Bapak Ibu saudaraku, menyembah kita selama ini menyembah untuk apa? Tuh. Nanti di kul kita bikin kul gabungan ya. Undang saya, Bu. Saya yang ngomong. Maaf Bapak Ibu, saya kul di tempat yang lain ya. Bukan di gereja ini karena rumah saya jauh di sana gitu. Kita menyembah Tuhan supaya mendapat kasih karunia Tuhan. Kasih karunia itu apa? Keselamatan. Makanya setiap minggu ada doa berkat imam, yaitu Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi kasih karunia. Itu Bapak Ibu aminkan. Artinya Tuhan nyinari roh kita dan kita mendapatkan keselamatan. Itu tiap minggu diucapkan Bapak Ibu. Diingatkan kembali. Jadi kita menyembah Tuhan itu supaya kita dikasih kasih karunia, yaitu keselamatan.
Keselamatan, Alkitab bilang keselamatan itu hanya ada di dalam Yesus. Kan Yesus bilang, akulah jalan. Kalau kamu mau ke kerajaan surga, jalannya itu ini loh. Gitu. Dan kebenaran. Kebenaran ini bahasa Yunani aletheia. Aletheia itu benar, yang benar-benar benar. Kebenaran di sini tadi namanya apa? Aletheia. Siapa yang nanti mau melahirkan? Kalau cewek kasih nama Aletheia. Bagus nama itu. Artinya benar, yang benar-benar benar. Bingung kan Bapak Ibu? Ada nggak yang benar-benar tapi salah? Ada. Bapak Ibu bilang, kalau manggut gini artinya apa? Ini artinya apa? Setuju? Iya, gitu kan? Kita ngaku itu benar kan? Tapi ini benar, yang benar-benar tidak benar. Kita ngangguk setuju kan? Bagi kita, bagi orang India, benar itu enggak begini, benar itu begini. Enggak percaya? Kalau orang India bilang, ini benar enggak? Oh ya benar gitu, ya geleng. Beda kan? Beda kan? Bapak Ibu kalau menyetir, jalur kiri atau jalur kanan? Kiri. Oke. Kalau Bapak Ibu nyetir jalur kanan nabrak, betul? Betul? Semua setuju ya? Kalau nyetir harus di jalur kiri. Benar atau benar? Benar? Kalau menyetir mobil, motor, sepeda harus di jalur kiri. Benar atau benar? Bagi kita. Bagi orang Amerika, Inggris, enggak. Bapak Ibu di sana nyetir sebelah kiri, semprit, tilang. Bapak bilang, loh, kok saya ditilang, salahnya apa? Anda nyetir sebelah kiri. Loh, yang benar kanan. Kebalikannya sama kita. Jadi ada yang benar tapi belum tentu benar, ada yang benar tapi benar-benar benar. Gitu. Nah, ayat yang kita baca tadi Yohanes 14 ayat 6. Akulah jalan dan kebenaran yang benar-benar benar dan hidup. Karena ada jalan kebenaran tapi enggak hidup. Dan enggak nyampe ke Bapa di surga. Kalau tujuan kita ke sana, kalau tujuan kita meleng ya memang bukan di sini tempatnya kita bicara. Hari ini saya nggak dikasih peringatan ya. Saya lanjutin lagi. Baik Bapak Ibu Saudaraku. Jadi menyembah roh dan kebenaran, yang pertama lahir baru. Yang kedua menyerahkan roh kita untuk diurapi Roh Kudus. Makanya di gereja sering banget hamba Tuhan WL Singer bilang, mari kita terima Roh Kudus, mari kita dilawat Roh Kudus, mari kita diurapi Roh Kudus, supaya roh kita itu benar-benar dijamah dan kita bisa menyembah di dalam roh. Setelah kita menyembah dalam roh, yang kedua, dan kebenaran, nyembahnya di dalam Tuhan Yesus Kristus yang lain. Sampai sini jelas Bapak Ibu? Sampai sini jelas Bapak Ibu? Loh, saya bahasa roh saya di gereja saya pakai bahasa itu loh, menyembah di dalam Tuhan Yesus. Iya. Tapi benar nggak setiap harinya kita begitu?
Satu lagi kayaknya masih ada deh. Kok nggak ada ya? Baik. Ada yang saya hapus Bapak Ibu, sorry. Loh, saya bisa nyembah Tuhan loh. Saya bahasa roh saya bagus banget loh. Tapi ada dikatakan, Tuhan, aku sudah begini, aku nggak kenal Engkau. Betul? Waktu saya belum sekolah ini, Bapak Ibu, saya juga merasa menyembah dalam roh itu kita harus ngeroh. Setuju, Allah kita roh, makanya kita harus menyembah di dalam roh. Saya pikir hanya dengan berbahasa roh. Tapi enggak Bapak Ibu. Kadang-kadang ada penyembah-penyembah yang jujur aja Bapak Ibu. Kalau seperti saya ulang-ulang karena ini serius. Kalau kita belum bisa berbahasa roh, artinya kita belum dapatkan kasih karunia berbahasa roh, nggak usah ikut-ikutan Bapak Ibu. Saya sering banget, saya takut juga terjadi itu ya. Kadang-kadang tuh kedengaran kita tuh kan ada dengarnya, ya mohon maaf ya, ini bukan untuk menista agama kita, enggak. Karena ada yang bilang sandal lawas begitu. Ada yang silapan begitu kan? Gitu. Terus ditiru. Dipikirnya apa itu bahasa Jawa yang dan bahasa Batak ya? Gitu. Kalau diganti jadi sandal baru gimana? Tadi kan pertama sandal lawas kan? Saya mau ganti sandal baru. Atau silaban diganti Pak Dadang misalnya gitu. Itu loh maksud saya Bapak Ibu. Dengar-dengar, oh bahasa roh itu silaban gitu ya. Nah ya nanti yang mohon maaf bukan marganya silaban kan marah juga ya Bapak Ibu ya. Gitu. Atau yang dari Jawa, kok marga Batak doang, misalnya mohon maaf gitu. Saya pakai penyembahan yang lain aja lah. Padadang gitu misalnya. Itu karena pengetahuannya yang salah. Jelas Bapak Ibu. Jadi nggak bisa diikutin. Oh, misalnya nih, mohon maaf, kita sandal lawas tuh apa sih? Diberikan sandal yang lama kan, ganti sepatu baru misalnya gitu. Bukan begitu konsepnya Bapak Ibu. Bahasa roh itu karunia. Kalau merasa belum dapat nggak usah. Di perjanjian lama, Ibu Hana itu tidak diungkapkan bahasa rohnya kayak apa. Cuma dia ngomong aja. Terus imam melihat, kamu gila ya? Kamu mabuk ya? Enggak, saya lagi mengumpuli, saya pengen punya anak, saya ingin ngandung, saya ingin terima kasih karunia Tuhan. Si ibu itu akhirnya mendapatkan bayi yang dikandung, lahirlah Samuel. Itu karena pergumulannya tiba-tiba dia berbahasa roh. Tapi imamnya ngelihat, ini pakai bahasa apa ini? Oh saya nggak tahu. Dia bilang, kamu mabuk ya? Gitu. Ada lagi, mungkin di keluhan kita cuma habis doa masih bertekuk lutut. Mungkin itu bahasa roh. Karena kita udah nggak bisa, lidah kita, kosa bahasa kita nggak cukup. Kita cuma Tuhan, mungkin itu bahasa roh. Oke. Ketika kita sudah bergumul dan dekat sekali sama dia, apapun yang keluar, istilahnya begini loh Bapak Ibu. Ini saya ngambil istilah anak kecil, batita, bawah 3 tahun, kan bahasanya nggak jelas kan ya, ayam ya gitu. Tapi ibunya tahu nggak? Tahu loh. Bapaknya juga belum tentu tahu. Saya dulu waktu punya anak Joshua dan Diva itu waktu kecil, yang tahu mungkin cuman mamanya doang, seperti ibu-ibu semua. Ya gitu. Kenapa nak? Oh kamu haus ya? Kasih minum. Oh kamu lapar ya? Padahal cuma ya gitu kan. Bergumam.
Seperti itulah bahasa roh. Kita itu dekat sama Bapak kita. Bergumam saja, Bapak tahu, oh itu maksudmu nak. Gitu. Tapi kadang-kadang karena ingin dilihat kita hebat, karena ingin dilihat kita itu dahsyat, suci, terus kita berbahasa roh. Bukan ini yang dimaksudkan sama Tuhan mencari penyembah-penyembah yang benar, yang menyembah di dalam roh dan kebenaran. Jelas sekarang Bapak Ibu, puji Tuhan. Pokoknya tetap sembah Tuhan saja. Kalau nggak bisa pakai bahasa Indonesia aja. Kalau nggak bisa bilang haleluya, haleluya juga Tuhan tahu maksudnya. Oke. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati. Amin. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Ku ingin selalu Amin. bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarlah rohmu tinggal dalam hidupku. Saya undang Bapak Ibu saudaraku semua bangkit berdiri. Sungguh indah bersamamu. Mari kita bangkit berdiri. Selamanya. Kau sertai jalanku. Amin. Haleluya. Sepanjang hidupku hanya dekat. Ada kekuatan baru, Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Dengan sungguh hati katakan, Ku ingin selalu bersekutu denganmu, amin. Haleluya. menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah Lebih sungguh bersamamu. Bapak Ibu, lebih sungguh. Glory. Selalu Amin. bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarlah rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Sungguh indah. Glory. Sungguh indah bersamamu. Katakan sungguh indah. Glory. Sungguh indah bersamamu. Glory. Selamanya. Glory. Glory. Haleluya. Hari ini kita belajar bersama-sama
saling mengimpartasikan ketundukan kita, mazmur kita, pujian kita kepada Tuhan. Dan dengan sungguh-sungguh, kita nggak tahu kiri kanan depan belakang kita seperti apa, tetapi kita minta kepada Roh Kudus semua bisa mengimpartasi saudara-saudara di depan belakang kiri kanan kita. Katakan kepada Tuhan, Tuhan, aku ingin bersekutu denganmu. Bertatalah di dalam hatiku. Jamah rohku, supaya aku bisa menyembahmu di dalam roh. Mari Roh Kudus, jamah kami semua, tuntun kami semua. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Selalu ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohku tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersama, sungguh indah, glory. Sungguh indah bersama, sungguh indah, glory. Sungguh indah bersamamu, sungguh indah, sungguh indah. Lagi, lebih sungguh, katakan. Oh, sungguh indah bersamamu. Lagi Bapak Ibu, katakan dari dalam hatimu. Sungguh indah bersama. Yes, sungguh indah. Sungguh indah bersamamu. Yes, sungguh indah bersamamu. Tengok hati kita masing-masing, Bapak Ibu Saudara. Benarkah kita menyembah Tuhan dari dalam hati kita, di mana roh kita sudah diperbaharui, sudah dijamah dengan Tuhan? Atau kita menyembah supaya dilihat orang? Mari kita tilik hati kita. Benarkah kita menyembah di dalam kebenaran, yaitu menyembah di dalam Tuhan Yesus Kristus? Atau kita menyembah di dalam yang lain, Bapak Ibu? Mari kita tengok hati kita, apakah kita menyembah Tuhan hanya di gereja saja, atau di rumah, atau di tempat kerja, atau di manapun kita bisa menyembah Tuhan. Karena Tuhan menghendaki, karena Tuhan mencari penyembah-penyembah yang benar
yang menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Hai jemaat GBI Anugerah Gria Asri 2, bagaimana penyembahan kita kepada Tuhan? Apa tujuan kita datang ke tempat ini? Bukankah tujuan kita di tempat ini menyembah? Sudahkah kita menyembah dengan roh dan kebenaran? Kalau belum, mari kita belajar. Tiap-tiap waktu kita belajar. Tuhan tahu seperti kita tahu kepada anak-anak kita. Glory. Glory. Kami tetap mengundang kehadiran-Mu Roh Kudus, dan kami tetap memohon urapan-Mu turun kepada kami. Dan kami mohon Roh Kudus, Kau mengajar kami, Kuasa-Mu melimpah atas kami, memperbaharui dan menegur kami ketika kami memilih jalan yang salah. Kembalikan, kami hanya menyembah kepada Allah Jehovah Sebaot, pencipta segalanya. Mari GBI Anugerah Kreasi jemaat-jemaat, Tuhan mencari penyembah-penyembah yang benar, yang menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Perbaharui dan perbaharui kami. Perbaharui. kuasa yang melimpah, kuasa yang tercurah. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih. Bapak Ibu teruslah belajar. Bapak terus belajar memperbaharui penyembahan kita, yang keluar dari dalam hati kita, keluar melalui mulut kita, melalui sikap kita, melalui motivasi kita menyembah Tuhan, sehingga Tuhan berkenan kepada kita semuanya. Terus hamba-Mu berdoa, Tuhan kiranya mengurapi kami semua. Glory. Tuhan mengurapi kita semua. Ku ingin selalu menikmati hadirat-Mu, biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidup.
Kudus yang hidup tinggal diam dalam diri kami di dalam nama Tuhan Yesus. Biar setiap firman yang ditaburkan oleh hamba-Mu dapat bertumbuh dan berbuah manis dalam kehidupan kami, Bapa. Kami juga berdoa untuk hamba-Mu Pak Agung yang telah menyampaikannya. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan urapi hidupnya lebih lagi. Tuhan berkati hidupnya, seluruh aspek hidupannya, istri dan anak-anaknya, pelayanannya, keluarganya, pekerjaannya, apapun yang hamba-Mu kerjakan senantiasa Tuhan buat berhasil. Di dalam nama Tuhan Yesus, kesehatan yang sempurna Tuhan berikan kepada hamba-Mu. Terima kasih Bapa. Kami juga bersyukur Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan sangat baik bagi kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami sangat terberkati dan kami sangat bersyukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Baik, di minggu terakhir ini kita akan memberikan persembahan pembangunan bagi pembangunan gereja Tuhan di tempat ini. Bagi Bapak Ibu Saudara yang memerlukan amplop, bisa diminta kepada pelayan Tuhan yang di belakang. Mari sebelum memberi kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Kami percaya Tuhan telah melihat tangan-tangan yang sudah Tuhan berkati akan memberikan persembahan pembangunan pada saat ini. Doa kami Tuhan, kiranya apapun yang sudah dipersembahkan, Tuhan pakai itu untuk boleh membangun dan terus membangun pelayanan Tuhan di tempat ini. Di dalam nama Yesus Tuhan, kami siap memberi dengan sukacita. Haleluya. Amin. Amin. Mari kita memberi dengan penuh sukacita Saudara. Pengumuman GBI Anugerah Gereja Sri 2 tanggal 27 Februari 2022. Shalom saudara. Shalom. Kita diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Amin. Saya percaya melalui kebenaran firman Tuhan kita dapat menjadi kuat dan kita boleh menerima berkat-berkat dari kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Sebelum kami bacakan pengumuman gereja dalam sepekan yang akan datang, terlebih dahulu kami mengucapkan terima kasih atas pelayanan kebaktian kesatu umum Bapak PDP Agung Tri Prabowo. Tuhan Yesus memberkati Pak, pelayanan Bapak, keluarga, pekerjaan, segala aspek kehidupan Bapak. Tuhan Yesus memberkati. Kami mengundang bangkit berdiri bagi Bapak Ibu Saudara yang pertama kali hadir dalam ibadah pada pagi hari ini. Apakah ada jiwa baru Bapak Ibu Saudara? Coba lihat kiri kanannya. Ya, semuanya jemaat setia. Pengumuman sepekan. Ibadah minggu depan Bapak Ibu Saudara, kita mengadakan 2 kali ibadah. Seperti biasa,
Ibadah yang pertama itu jam 9 pagi, belum ada sekolah minggu. Ibadah yang kedua jam 4 sore, juga belum ada sekolah minggu. Marilah kita setiap jemaat membawa jiwa baru ke hadapan Tuhan di setiap minggunya. Setiap hari Jumat ada 2 pengerja di tempat ini dimulai jam 7 malam. Setiap hari Sabtu ada ibadah Youth NGC di tempat ini dimulai jam 6 sore. Bagi jemaat dan pengerja yang belum bisa memberikan persembahan persepuluhan, boleh memberikan di minggu-minggu berikutnya. Mohon bagi jemaat mengisi formulir KKJ. Bagi Bapak Ibu Saudara yang belum ada formulir KKJ, Bapak Ibu Saudara boleh meminta ke pengerja. Dan formulir KKJ ini boleh diisi Bapak Ibu ya. Diisi dan dikembalikan ke pengerja, dan nanti dari pengurus gereja akan mendata setiap formulir KKJ yang sudah masuk ke gereja. Jadwal kul sepekan. Kul Youth NGC hari Senin jam 7 malam, Kul ID hari Selasa jam 7 malam, Kul ABCE hari Rabu jam 7 malam, Kul JKP dan FGH hari Kamis jam 7 malam, dan semua kul diadakan di gereja. Kami juga mengimbau Bapak Ibu Saudara untuk Bapak Ibu Saudara boleh terlibat di setiap kul masing-masing. Setelah ibadah raya pertama ada kelas katekisasi. Mohon bagi yang mengikuti kelas untuk mempersiapkan diri. Jadi Bapak Ibu Saudara, bagi anak-anak kita atau bagi Bapak Ibu yang sudah mendaftar untuk dibaptis, nanti habis ibadah pertama jangan langsung pulang, kita akan mengadakan kelas katekisasi. Demikian pengumuman, Tuhan Yesus memberkati. Oke, pengumuman tambahan Bapak Ibu dan adik-adik yang seperti yang disampaikan tadi untuk kelas katekisasi, untuk hari ini setelah ibadah tadi disampaikan dipercepat. Kebetulan hambanya yang akan menyampaikan materi, Pak Agung, ada acara, ada yang ke rumah duka. Sekali lagi buat adik-adik yang akan mengikuti katekisasi, jangan lama-lama. Setelah ini langsung akan dimulai. Demikian pengumuman tambahan. Tuhan Yesus memberkati. Baik, kita akan akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kembali kita memberikan persembahan kita yang kedua. Saya untuk pelayan Tuhan yang bertugas mulai maju ke depan. Mari kita berdoa. Tiada henti-hentinya Tuhan, kami bersyukur untuk kasih setia, rahmat, pertolongan, penyertaan, berkat yang selalu Tuhan limpahkan atas kami. Bahkan di pagi hari ini Bapa, kami telah memuji menyembah Tuhan. Biar semua yang kami lakukan dapat berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan. Sebentar kami ingin akhiri ibadah kami, tapi sebelumnya kami ingin memberikan persembahan kami yang kedua. Tuhan yang ajar memberi, maka kami memberi ya Bapa. Kami percaya seluruh aspek kehidupan kami Tuhan pelihara. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap memberi dengan penuh ucapan syukur. Haleluya. Amin. Segala perkaraku ku serahkan padamu, Allah pembelaku. Segala khawatirku ku taruh di kaki-Mu, Allah pemeliharaku. Bila Kau yang membuka pintu,
katakan Allah pembelaku, segala khawatirku ku taruh di kakimu. Allah pemeliharaku, bila kau yang membuka pintu, tak ada satupun dapat menutupnya. Bila kau yang mengangkat aku, tiada yang dapat berendah. Saya undang seluruh jemaat Tuhan bangkit berdiri. Bila kau yang membuka pintu, tak ada amin dapat menutupnya. Bila kau yang mengangkat aku, tiada yang dapat merendahkanku. Bila kau yang membuka pintu, tiada satupun dapat menutupnya. Bila kau yang mengangkat aku, tiada yang dapat merendahkanku. Tiada yang dapat merendahkan. Sekali lagi, dengan penuh iman percaya katakan, tiada yang dapat merendahkanku. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus buat saat ini, bagi kami semua yang boleh ada di tempat ini pada saat ini Tuhan. Kami rasakan hadirat-Mu Tuhan, kami rasakan kasih-Mu dan kebaikan-Mu di dalam setiap kehidupan kami. Hari lepas hari Tuhan selalu menyertai kami. Penyertaan-Mu yang selalu sempurna yang terus kami rasakan di dalam hidup kami Bapa. Ibadah pada saat ini Tuhan, kami bersyukur firman-Mu Tuhan yang telah Tuhan sampaikan di tengah-tengah kami saat ini Bapa, bahwa hanya Engkau kekuatan kami, hanyalah Engkau segalanya bagi hidup kami. Biarlah kami menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran. Biarlah selalu kami mencari wajah-Mu, memuliakan Engkau dan meninggikan nama-Mu Tuhan Yesus. Apapun yang kami alami hari-hari ini Tuhan, apapun yang kami hadapi, tetapi satu hal yang kami percaya, Tuhan Yesus lebih besar dari setiap persoalan kami, dari setiap pergumulan kami, dari setiap penyakit kami saat ini Bapa yang baik. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan Yesus, tanamkan di dalam hati kami, biarlah kami menjadi pelaku-pelaku di dalam firman-Mu Tuhan. Berkati juga Tuhan hamba-Mu yang boleh menyampaikan firman-Mu bagi kami pada saat ini Tuhan. Dimanapun hamba-Mu boleh melayani Tuhan, Engkau memberkati secara luar biasa, bahkan di seisi rumahnya Tuhan. Engkau memperlengkapi dia di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ini jemaat-Mu yang boleh hadir pada saat ini Tuhan, maupun yang tidak bisa hadir di tempat ini, yang ada di rumah Tuhan. Engkau sama-sama memberkati kami, Engkau sama-sama memberikan kami harapan baru hari-hari ini Tuhan Yesus. Engkau selalu ada di setiap nafas hidup kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, penyertaan-Mu yang selalu kami harapkan hari-hari ini Bapa yang baik. Inilah kami anak-anak-Mu, inilah kami gereja-Mu, inilah kami Tuhan, hanyalah Engkau sandaran kami saat ini Bapa yang baik. Hanya Engkau satu-satunya yang
yang kami punya Bapa. Tuhan, jangan biarkan kami lemah di dalam setiap pergumulan kami, di dalam setiap apa yang kami hadapi saat ini Bapa. Kami juga Tuhan berdoa Bapa buat setiap bangsa kami Indonesia yang sedang menghadapi pandemi ini juga Tuhan, yang sudah 2 tahun ada di bangsa kami. Tetapi kami percaya Tuhan Yesus, Engkau tak pernah meninggalkan kami. Bangsa kami Indonesia akan dipulihkan, akan diberkati Tuhan, akan kembali ke tangan Tuhan yang luar biasa. Kami juga berdoa Bapa, para pemimpin bangsa kami Tuhan, berikan mereka hikmah untuk melakukan yang terbaik bagi bangsa kami Bapa. Kami serahkan bangsa kami di dalam tangan-Mu Tuhan. Kami serahkan Indonesia di dalam tangan-Mu dari Sabang sampai Merauke Tuhan. Engkau jamah bangsa kami, Engkau lawat bangsa kami Bapa yang baik. Para anggota kabinet Tuhan, para menteri, para DPR, MPR, aparat keamanan, kepolisian, TNI, intelijen negara Tuhan, pakailah mereka untuk mengamankan bangsa kami seturut dengan kehendak-Mu. Bahkan pemimpin-pemimpin daerah kami berdoa untuk gubernur, wali kota, bupati, camat, lurah, RTA sampai ke pelosok-pelosok tanah air kami. Kami serahkan di dalam tangan-Mu Tuhan, supaya seluruh bangsa Indonesia ini bersatu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa bagi setiap yang sedang sakit saat ini, bahkan yang punya pergumulan besar di hadapan-Mu Tuhan Yesus. Tuhan, Engkau yang memberkati setiap anak-anak-Mu Tuhan. Engkau yang mengulurkan tangan-Mu saat ini untuk menyembuhkan yang sakit, bahkan yang sedang terluka, bahkan yang sedang menangis di hadapan-Mu Tuhan. Tuhan turun tangan, Tuhan menolong, dan Tuhan memberi yang terbaik bagi setiap orang yang berharap kepadamu. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah kami Bapa, dimanapun juga kami ada berlingkungan Tuhan. Berkati lingkungan kami Tuhan Yesus. Berkati kami menjadi garam dan terang-Mu, menjadi alat-Mu, menjadi surat terbuka dimanapun kami berada Tuhan Yesus. Apapun yang kami hadapi di lingkungan kami, tetapi kami percaya Tuhan ada bersama dengan kami, tidak akan pernah meninggalkan kami. Berkati Tuhan setiap lingkungan gereja ini kami serahkan di dalam tangan Tuhan Yesus. Setiap doa yang telah kami sampaikan di hadapan-Mu pada saat ini Bapa, Tuhan berkati juga setiap persembahan yang boleh kami sampaikan di hadapan-Mu di tempat ini, boleh menjadi dupa yang harum untuk memperluas setiap pekerjaan Tuhan di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus, apapun yang menjadi pergumulan anak-anak-Mu di tempat ini, hanya Tuhan saja yang tahu. Apapun yang mereka tidak sampaikan di hadapan-Mu, Engkau mengerti dan Engkau memberi yang terbaik bagi anak-anak-Mu saat ini. Terima kasih Tuhan, inilah doa penyerahan kami pada saat ini. Dan sebelum kami pulang, Engkau telah mengajari kami berdoa dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan. Kekasih-kekasih Tuhan, mari kita arahkan hati dan pikiran kita untuk menerima berkat daripada Allah. Tuhan memberkati dan melindungi kita. Tuhan menyinari wajah-Nya kepada kita dan memberi kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi damai sejahtera. Kasih karunia yang dari Allah Bapa, anugerah dari Yesus Kristus, serta persekutuan dari Roh Kudus yang menyertai kita dari pagi, siang hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Kami memuji Kau.
selesai. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.